dibuka? Bahan di Spada sudah dibuka? Oke, coba silahkan dibuka. Sebentar Mem akan bukakan di sini dari datanya Mem. Nah, academic dishonesty, plagiarism, citing, and paraphrasing. Nah, oke, sebentar ya. Coba Mem share. Apakah bisa di-share? Oke. Nggak bisa katanya ya. Sini nggak bisa Mem share. Hanya saja Mem mau sampaikan bahwasanya hari ini topiknya kan mengenai plagiarism. Oke, ada beberapa, sebentar Mem buka di sini ya. Ada beberapa nanti yang kalian baca dari topik Spada. Itu ada 5 jenis bentuk plagiarism. Ada global, verbatim, paraphrasing plagiarism, padword plagiarism, dan self plagiarism. Nah, kelima jenis ini adalah bentuk-bentuk plagiat. Ya, di situ di dalam yang kelima itu, sebentar ya. Yang kelimanya itu ada dia memplagiat semua ide, ada memplagiat semua kata-kata. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kalian nanti tulisannya sangat bisa dikatakan tidak jujur. Namanya topiknya hari ini ketidakjujuran dalam menulis. Berarti kalau ketidakjujuran berarti ada hal yang salah, ada hal yang harus dibenahi. Jadi itulah jenis-jenis kalau dia tulisannya salah. Minggu lalu atau sekitar 2 minggu lalu kita ada cerita Mem cerita masalah bagaimana mencari publikasi yang dari Skimago. Sudah Mem share kemarin ya. Jadi hari ini kita mau kembali ke topik yang namanya plagiat. Nah, paraphrasing di sini ada memang beberapa paraphrasing yang dia tidak dikatakan plagiat. Sebentar ada teman kalian masuk. Hanya saja saran Mem, kalau untuk idenya itu jangan semua diplagiat atau diparaphrasing sebab itu will be categorized to plagiarism. Jadi bagaimana Mem? Nah, kalau kalian punya topik yang sama, kalau kalian punya topik yang sama, coba cari perbedaannya. Biasanya itu dari masalah. Nah, kalau dia masalahnya yang berbeda, idenya pasti tidak sama. Yang samanya itu mungkin hanya bagian teorinya saja. Itu dia. Sebagai contoh, Mem ambil yang language skill ya. Contohnya Mem buat situ improving students in watching video in writing narrative text. Improving students with narrative text in writing skill. Jadi situ ada judul yang melibatkan ataupun yang memberikan satu metode yaitu watching video. Habis itu kalian nanti bisa menuliskan writing skill. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya ada judul yang seperti itu sama, tapi kalian plagiat, bulat-bulat kalian plagiat, itu kalian bisa dikatakan plagiat. Bagaimana cara memplagiat itu? Memparaphrasing, Caranya itu kan ada beberapa yang tidak dia dikategorikan plagiat. Kalian paraphrase ataupun menyadur. Namun, apabila kalian sadur semua tulisannya yang Mem sampaikan tadi, yang improving students in writing skill with watching video, kalian sadur semua, itulah kalian dikatakan plagiat. Paham ya? Paham. Semua kalian sadur, mulai masalahnya, idenya, tempatnya, itu pasti kalian dikatakan plagiat. Namun jika kalian tidak mempunyai, maksudnya kalian hanya beberapa saja contoh, berarti kita masukkan begini. Di dalam yang tadi writing skill,
ada metode watching video kan? Paham ya? Yang Mem bilang tadi. Di dalam writing skill ada metode watching video. Tetapi meningkatkan anak-anak ini dalam skill menulis. Paham sampai situ ya? Nah, sekarang Mem ambil watching video lagi, improving student, tapi Mem ganti list, Mem bikin situ retelling atau storytelling. Improving students in storytelling, improving students in storytelling or speaking when they watching the video or with watching video. Udah ganti kan? Nah, Mem, kalau seperti itu bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kalian ambil writing itu kan ada beberapa masalah juga di dalam writing itu. Contoh mungkin dari grammarnya. Habis dari grammar apalagi yang biasanya kalau writing? Coherence-nya. Nanti ada beberapa teori bagian writing. Jadi kalau sudah intinya jangan pernah sama masalah. Jangan pernah sama masalah yang penulis sebelumnya, previous researcher dengan yang kalian punya. Itu baru tidak mempelagiat. Tapi kalau kalian ambil satu, ini nanti yang terjadi deh. Aku kan sudah memparaphrase-nya, Mem. Iya, kalian memparaphrase-nya. Tapi kalian paraphrase semua, berarti idenya semuanya global tadi, yang 5 tadi, itu sudah kalian ambil. Tak ada kalian ganti, hanya kalian paraphrase saja. Cara memparaphrase sudah tahu kalian kemarin kan, Mem sampaikan kan. Kalau cara memparaphrase, cara cepatnya ada dari laptop ataupun dari internet. Namun hati-hati, apapun katanya yang istilahnya berhubungan dengan benda mati, kita harus terjun langsung juga. Jangan bulat-bulat diterima. Paham ya? Jadi harus ada yang namanya check and recheck kembali sebelum kalian mengambil semuanya. Jadi, nah, Mem, kalau kami tidak dikategorikan plagiat, bagaimana? Nah, kalian boleh memparaphrase semua, tapi ganti subjeknya. Subjek ganti, tempatnya ganti, lokasi ganti, sama yang namanya masalahnya diganti. Bisa. Itu tidak lagi dia plagiat yang namanya secara keseluruhan. Baru-baru ini sekitar setahun yang lalu, teman Mem itu diadukan sama dosen pribadinya sendiri, dosen pembimbingnya dulu di Unimed, sebab dia katanya memplagiat. Nah, alasan memplagiat katanya dia memplagiat semuanya. Sementara waktu mau dibuktikan di persidangan yang namanya kemarin mau dilapor ke polisi, tidak ditemukan kategori plagiat. Mengapa? Satu, teman Mem itu mengganti subjek, mengganti problemnya, dan mengganti bahasanya. Dari yang bahasa Indonesia, dia ganti ke bahasa Jerman. Satu lagi, dekku, setiap jurnal yang dimanapun kalian mau publish, sebelum tulisan kalian itu yang namanya dia diberikan, sebelum tulisan kalian itu dipublish sama pihak editor atau reviewernya itu cek dan recheck. Makanya ada dia mesin yang plagiat, yang similarity, Turnitin kalau di kita ya, di Unpri. Nah, kalau ditemukan sama, tidak akan pernah itu dipublish. Itu dia ya. Jika nanti kalian suatu hari nanti mau menjadi bupati, calon bupati, kepala desa, mungkin lawan kalian mencari satu celah bagaimana kalian supaya jatuh. Maka diisukanlah mungkin kalian memplagiat. Nah, ada trik supaya kalian itu tidak masuk pidana ataupun istilahnya hukum plagiat. Itu tadi ya. Yang disampaikan tadi, yang materi yang Mem kasih itulah caranya. Nah, satu lagi. Begitu juga dengan kutipan. Kutipan yang kalian kutip itu wajib kalian paraphrase. Supaya apa? Supaya tidak ada kata yang sama. So please try to write down with your own sentence without vanishing the substance or the meaning of that article. Jadi coba kalian buat bahasa kalian sendiri tanpa menghilangkan substansinya.
Itu tadi dia ya. Ini hati-hati, apalagi kalian punya niat nanti kalau mau menjadi kepala desa. Pokoknya seorang tokoh. Atau yang bisa kita kan nggak tahu kan. Mungkin nanti kalian di perusahaan dimanapun, kalian itu memang luar biasa kerjanya. Jadi mungkin lawan kalian ataupun teman kalian yang sering dia mau mencari kesalahan kalian. Bisa juga dia mencari dari yang Mem sampaikan ini, materi kalian. Makanya hati-hati. Jadi Mem, aku mau ngambil topik ini, mau ngambil language skill bagian writing. Nah, aku sudah dapat beberapa tulisan mengenai writing. Nah, bagaimana supaya tulisan itu berbeda dengan tulisan sebelumnya ataupun penelitian sebelumnya? Harapan Mem, kalian sudah mempunyai teori yang kuat mengenai writing skill. Mau bagian yang mana kalian ambil? Apakah dia bagian grammarnya, structure-nya, comprehension-nya, dalam arti nyambung nggak setiap kalimat pertama, kedua. Nah, itu ada. Jadi teori writing itu tidak konon hanya bagian structure-nya saja. Jadi ganti setiap masalahnya. Nah, supaya apa? Supaya menghindari yang namanya kalian dikatakan plagiat. Tapi yang paling penting, ini Mem sampaikan ya, yang paling penting pada saat kalian melakukan satu penelitian, harapan Mem, nanti kalian juga harus upload itu surat keterangan. Surat keterangan bahwasannya kalian melakukan penelitian. It is very important. It is improve you that you have done the research in one location or institution. So please take it to improve your writing, to improve your research, to improve that you have observed an institution or students, whatever, as your subject. Jadi bikin surat keterangan. Kalau misalnya dari sekolah berarti kepala sekolah atau guru pamong. Oh, kalian PPL ya. Kalau guru pamong nggak usah memang bilang guru. Kebetulan guru pamong ya bisa dikatakan guru pamong karena dia adalah guru bidang studi bahasa Inggris contohnya. Jadi itulah yang hari ini kita bahas. So please be careful. Mem, itu kan kutipan. Ngapain lagi ku paraphrase? Paraphrase. Jadi jangan pernah tidak memparaphrase yang namanya kutipan. Ya, kalau nggak kalian paraphrase kutipan itu berarti kalian itu bisa dikategorikan plagiat. Jadi ada 5. Yang 5 itu coba baca. Pahami yang 5 tadi. Intinya, kalian jangan mengutip ide, kata seluruhnya, atau copy paste lah Mem bilangnya. Itu sangat-sangat berbahaya. Kalian copy paste, kalian ganti nama kalian. Wah, itu namanya kalian ular cari pentungan. Ya, ini kan kalian udah nyusun skripsi kan? Sepertinya sudah ada, sudah kan? Semua sudah tinggal menunggu yang mungkin ya proposal, terus revisi dari dosen pembimbing, dan sebagainya. Jadi harapan Mem, jangan kalian lakukan yang kelima yang ada yang topik hari ini membahas. Jadi jangan mengcopy semuanya, istilahnya global vibration itu tadi dikopinya semuanya, and idea juga. Please change the subject, the method. Nah, metode penelitian harus kalian pahami. Metode penelitiannya apa, terus instrumennya bagaimana. Nah, kalau di X ini previous researcher, mungkin sebelumnya dia mengambil penelitiannya pakai metode ini. Nah, kalian coba ganti metodenya. Mem yakin itu tidak akan plagiat lagi. Dan jangan lupa sekali lagi Mem sampaikan, untuk kutipan jangan bulat-bulat dikunyah, ditelan. Tapi untuk kutipan kalian juga harus memparaphrasingnya. Ya, itu untuk menghindari bahasa yang sama dengan penerbit sebelumnya. Gitu ya. Yang Mem sampaikan ini sudah pernah Mem praktekkan. Bukan Mem sebenarnya yang mempraktekkan, yaitu suami Mem. Pada saat dia conference ke Malaysia. Jadi Mem kasihkan arahan kemarin bagaimana memparaphrasing supaya tidak dikategorikan plagiat. Nah, pada saat tim reviewer mengeceknya,
plagiatnya itu 0 deh, 0. Jadi memang this this theory it works. Teori ini memang betul-betul sangat membantu. Jadi please follow the step. If you want your writing skill or your writing research not in plagiat. Jadi coba kalian lakukan ataupun ikuti beberapa supaya tulisan kalian itu tidak dikategorikan plagiat. Namun itu pun juga harus kalian harus juga kalian teliti ya. Ini per kelompok kalian kan, penelitiannya kan. Nah, harapan mem kalian bisa membagi yang namanya tugas. Ya, jadi jangan one man show, dalam arti cuma sendiri aja dia, ini kan iniku. Nah, satu lagi, ada kok kawanku rajin kok si Tuti itu, rajin kok si Francisco itu, aku biarkan aja lah. Itu kan. Ya kalau memang kalian merasa kalian tidak punya capable, coba bantu dari segi yang lain. Ini jangan nanti apapun nggak ada. Ini syukur ya per kelompok. Coba tadi kalau per orang skripsi, itu biayanya berapa itu? Jadi harapan mem cobalah kalian itu paham dan memahami kawan kalian. Itu ada kakak stambukmu sampai sekarang nggak selesai. Sebab apa? Dia tidak mau kontribusi apapun. Nah kalau sudah ada temanmu mau menampungmu, tolong dihargai. Mungkin di antara kita tidak sanggup di ini, di waktu. Silahkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu. Jangan notabene, ada kok si Francisco, ada kok si Rika, Angelica, ada kok. Si Mamore ini, baru si Mamore siapa namanya ini? Siapa nama Butet? Si Tuti, si Naga. Siapa? Oh, si Feli ada, si Widya nggak buka kamera dia yang tadi mainin PPL. Kugas saja lah, kudiamkan aja lah. Jangan. Bersyukurlah kalian. Penelitian saat ini dilakukan per kelompok. Mengapa? Itu sangat membantu bagi kalian yang memang sibuk. Itu dia. Sangat membantu. Coba bayangkan kalau pakai skripsi. Sebelum kalian itu tahun 2000 berapa itu, angkatan berapa itu? 2 tahun atau 3 tahun sebelum kalian, lebih kurang ya. Itu masih menggunakan skripsi dan mereka have to responsibility to how to survive her or his writing skill. Jadi mereka harus betul-betul mempertahankan skripsi mereka. Kalau sekarang kan tidak kan? Keroyokan dia skripsinya. Awalnya dulu deskripsikan, baru dijurnalkan. Jadi tolonglah kerjasama. Itu yang mem sampaikan sama kalian. Dan untuk yang namanya yang 5 poin tadi, harapan mem itu kalian lihat. Sudah mem sampaikan di Spada. Oke, itu saja untuk hari ini. Karena waktu kita juga 1 jam ya. Untuk yang namanya perkuliahan. Sisanya, ini kita sudah ada sekitar 20 menit ini Google Meet-nya. Silahkan kerjakan yang memberikan di